Selamat malam para sahabat kanal Hukum Elias Daburnaut. Salam sejahtera untuk teman-teman. Semoga kita semua senantiasa sehat-sehat selalu. Nah, teman-teman, malam hari ini saya ingin membahas sedikit ya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Lebih khusus lagi, tantangan atau pekerjaan rumah atau tanggung jawab selanjutnya pasca pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, bagaimanapun kalau diibaratkan dengan permainan dadu, alea iacta est, dadu sudah dilemparkan. Artinya keputusan sudah diambil ya. Pemerintah bersama dengan DPR telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR pada Senin 5 Oktober 2020. Dan sesuai dengan ketentuan, 7 hari pasca pengesahan rancangan undang-undang, pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden untuk penetapan atau pengesahan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang. Dan waktunya adalah untuk Presiden menandatangani RU ini adalah 30 hari. Ya, selanjutnya atau tahap berikutnya adalah pengundangan. Jadi semua peraturan perundang-undangan itu diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia. Lalu setelah proses pengundangan, tahap berikutnya adalah penyebarluasan. Jadi penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan. Nah, Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya saudara-saudara, kalau kita melihat ketentuan, ya pada bab 15, ya bagian ketentuan penutup pasal 185 diatur bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai pelaksanaan undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 bulan. B. Peraturan pemerintah yang mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha wajib ditetapkan paling lama 3 bulan. Dan C. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah mengalami perubahan berdasarkan undang-undang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 bulan. Ini ya saudara-saudara sekalian. Tantangan atau pekerjaan atau tanggung jawab berikutnya adalah menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Dalam catatan saya ada kurang lebih 34 peraturan pemerintah dan 5 peraturan presiden yang harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan. Bahkan Presiden Jokowi dalam keterangan pers beberapa hari yang lalu meminta kepada menteri-menteri terkait agar menyelesaikannya itu dalam waktu 1 bulan. 1 bulan ya. Itu Presiden Jokowi yang minta demikian. Nah, ini saya kira menjadi tantangan bagi pemerintah sendiri ya. Di tengah gencarnya atau masifnya demonstrasi atas Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, baik terhadap proses ya yang dinilai tergesa-gesa, terburu-buru dan tertutup, maupun terhadap substansi dari beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bagaimana mengembalikan trust publik ini? Apakah mampu menyelesaikan dalam waktu 3 bulan? Ya, beberapa atau 34 peraturan pelaksanaan maupun 5 perpres tadi itu. Terutama yang menjadi catatan saya adalah terkait dengan harmonisasi atau sinkronisasinya nanti itu. Itu yang menurut saya menjadi tantangan atau PR berat bagi pemerintah, bagaimana mengembalikan trust atau kepercayaan publik atas undang-undang ini, ya kan? Karena sebetulnya undang-undang ini kalau dalam catatan saya atau menurut penilaian saya, jadi yang ditolak ini kan tidak semua pasal dalam
Undang-Undang Cipta Kerja ini. Hanya ada beberapa pasal tertentu, terutama yang paling memberatkan itu adalah para buruh ya, sehingga ada penolakan masif dari baik mahasiswa maupun para buruh sendiri. Jadi kembali kepada yang sempat tadi saya singgung, niatnya sudah baik ya, karena undang-undang ini itu memangkas dari puluhan undang-undang ke dalam satu undang-undang, ya kan? Karena apa ya? Memang pasca reformasi Indonesia ini ya, perkembangan legislasinya seperti kebanjiran undang-undang ya. Jadinya antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain karena bertabrakan, tidak sinkron, belum lagi bicara soal ketaatan dalam pelaksanaannya, ya kan? Terkait dengan banyaknya undang-undang itu yang malah menjadi ladang subur korupsi, saya teringat dengan perkataan dari sejarawan Romawi Publius Gaius Cornelius Tacitus. Dia mengatakan, corruptissima res publica plurime leges, yang artinya adalah semakin korup suatu negara, semakin banyak peraturan. Jadi ya, ujaran-ujaran Tacitus ini mengingatkan saya pada yang tadi saya sempat singgung, lautan atau membanjirnya undang-undang pasca reformasi 1998. Jadi bagaimana ya ini sekarang ini PR bagi pemerintah mengembalikan trust publik atas undang-undang Cipta Kerja ini ya. Itu bagi pemerintah. Yang kedua bagi masyarakat dan kelompok kepentingan. Saya kira ini juga kesempatan yang baik bagaimana mengisi ya aturan turunan ya, dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden agar ya bisa setidaknya mendekati kepentingan yang kita maui ya, yang teman-teman atau pemangku kepentingan maui ya kan. Jadi ini ada kesempatan kurang lebih nanti 3 bulan pasca pengundangan ya, pasca pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemudian poin berikutnya adalah ya langkah-langkah berikut atau peluang lain yang bisa diambil kalaupun pada akhirnya undang-undang ini maupun aturan turunannya tetap tidak memuaskan atau dirasa merugikan kelompok-kelompok kepentingan, maka ya langkah konstitusional yang bisa diambil, yang ditempuh adalah dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah teman-teman sekalian, saya kira demikian saja ya penjelasan singkat saya terkait dengan langkah, tantangan, pekerjaan rumah atau tanggung jawab berikutnya pasca pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau memungkinkan nanti saya akan membahas satu pasal ya atau poin yang terkait dengan keprihatinan saya dalam hubungannya dengan ketenaga kerjaan. Tapi untuk sore hari ini atau untuk malam hari ini saya hanya menyinggung ya tantangan ke depan ya pasca pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Terima kasih saudara sekalian atas perhatiannya. Salam Elias Daburnol.